Pertama kali kecemplung itu kalau nggak salah sekitar tahun 97-98. Tahun 97-98 kita semua tahu itu adalah momen di mana terjadi krisis moneter. Harga film lagi mahal-mahalnya, gue seneng fotografi gitu kan. Kenapa gue seneng fotografi, di mana momennya itu sederhana dan masih gue inget sampai hari ini. Itu ketika gue waktu itu lagi mau ke kampus gue di Fisip UI kebetulan, terus di kampus lagi ada pameran foto-foto jurnalistik dan foto-foto dokumenter tentang pergerakan mahasiswa saat itu gitu kan. Ya di situ gue ngerasa luar biasa ya kekuatan sebuah medium foto terhadap terhadap sebuah sejarah gitu kan. Nah sejak saat itu rasa kecemplung itu menjadi sebuah rasa jatuh cinta gitu ya, yang sampai hari ini gitu kan. Karena memang gue sempet milih kerjaan sesuai dengan bidang gue di dunia akuntansi perpajakan. Jadi gue nih bukan mahasiswa jurnalistik, for your information gitu kan. Gue adalah mahasiswa akuntansi perpajakan. Gue sempat ngerasain kerja di bidang gue, tapi cuma tahan sebulan. 2001 sampai 2003 gue di Sinar Harapan, terus 2003 sampai 2015 gue di Tabloid Bola, 2015 sampai sekarang gue di bola.com. Mungkin karena kecelakaan juga kali ya, gitu. Semua terjadi karena kecelakaan ini. Jadi tidak ada yang terjadi karena didesain. Jadi gini, 2003 adalah momen dimana gue berpikir sudah harus saatnya ganti kantor. Nah terus 2003 gue pergi ke tukang koran langganan gue gitu kan, di rumah bokap lah. Nah ngeliat bola lah, gue buka bola, loh ada lowongan. Gue baca, lowongan fotografer gitu kan, coba gitu kan. Saat itu gue sama sekali bisa dibilang minim lah pengalaman di fotografi olahraga ya. Entah kenapa, mungkin gue pikir ini jalan gue kali ya gitu kan. Gue coba terus dapat panggilan, wawancara, setiap tes bisa gue lewati, akhirnya gue bergabung dengan mereka gitu loh. Ya akhirnya gue kecemplung menjadi seorang spesialis di olahraga gitu sih. Salah satunya gue mendapatkan penghargaan sport fotojurnalis terbaik, foto Daud Jordan waktu itu cukup berkesan buat gue, karena itu seperti karena gue nyoba itu berkali-kali dan nggak pernah berhasil gitu kan, maksudnya nggak pernah dapat nomor, akhirnya begitu dapat nomor jadi yang terbaik, akhirnya ketemu juga nih, karena itu seperti rasa penasaran, masa gue orang olahraga nggak bisa dapetin sih gitu, ada semacam ego gitulah, masa yang dapetin anak harian gitu kan, gue yang di olahraga masa mereka yang juara, bahasanya gitulah. Yang kedua, kalau tentang liputan, ada 2 liputan sih yang cukup berkesan sampai hari ini buat gue, yaitu ketika gue bisa punya gambar Valentino Rossi terakhir kali jadi juara MotoGP ya, waktu itu tahun 2011 atau 12 gitulah, gue lupa, di Sepang. Dan gue bisa punya gambar yang cukup intim ketika Valentino Rossi dipeluk rekannya, bukan rekannya malah sahabatnya, Lucio namanya. Rossi datang ke pedok terus dia loncat disambut Lucio, karena memang yang gue lihat, nah ini yang tadi gue pengen cerita, bahwa di fotografi olahraga itu nggak cuman motret fotografisnya, tapi kalau lo nggak tahu ceritanya sulit gitu kan. Nah gue kebetulan tahu ceritanya bahwa Lucio ini sahabat lamanya Rossi nih, dan dia selalu mengikuti Rossi kemanapun Rossi pergi. Nah yang terakhir waktu punya kesempatan lagi-lagi bisa pergi dan jadi saksi kehebatan sepak bola Spanyol. 2008 Spanyol juara Piala Eropa dengan Torres dan David Villa dengan tiki-takanya. 2010 gue ketemu mereka lagi di Afrika di Piala Dunia, dimana jadi gue punya rekaman lengkap tentang kehebatan Spanyol dengan tiki-takanya. Nah kalau gue sih sampai hari ini, menurut gue secara personal yang paling sulit motret olahraga itu adalah cabang-cabang Olimpik. Cabang-cabang Olimpik, bukan sepak bola, bukan bulu tangkis gitu, tapi cabang-cabang yang induknya olahraga itu apa sih? Atletik kan, karena di situ ada gerakan melompat, melempar, berlari, meloncat gitu kan. Itu basicnya dari semua olahraga yang ada di dunia ini, atletik. Selain atletik, mungkin yang challenge banget itu emang motret kayak renang dan loncat indah. Fotografi olahraga sampai di level tertingginya.
dan bagaimana kenalan sama orang-orang di luar sana, orang Jepang dan segala macem. Di sana itu jauh lebih banyak, bisa gue bilang lebih banyak freelance daripada staff. Terutama teman-teman yang dari Jepang ya. Gue ketemu teman-teman Jepang muda, mereka bisa bawa lensa 400, beli lensa 400 bahkan. Terus gue ngobrol, terus gimana cara lu bisa membiayai ini gitu kan. Terus dia cerita, lu nggak perlu takut, di Jepang itu banyak banget event olahraga gitu kan. Entah J-League-nya, nah macam-macam lah gitu kan. Terus dia bilang, kalau di Piala Dunia ini gue malah bekerja untuk federasi sepak bola salah satu negara Afrika lah. Nah, refleksi itu gue bawa ke sini, gue ngeliat gitu kan. Coba lo jadi fotografer sepak bola Indonesia gitu kan. Walau ya, mohon maaf sebelumnya, apakah mungkin lo bisa beli peralatan secanggih itu untuk memfasilitasi diri lo dengan misalkan hasil foto lo terus dijual misalkan ke klub atau apa dan segala macam dengan yang penghargaan yang seimbang dengan hasilnya gitu kan. Gue yakin enggak. Nah itu yang mungkin kadang-kadang membuat diri gue prihatin kenapa fotografi olahraga di sini belum bisa dalam taraf membuat pelakunya atau orang-orang yang hidup di ekosistem tersebut bisa hidup seperti yang gue cerita tadi, kayak gitu sih.